Halo kakak-kakak yang ganteng dan imut, yang gak ganteng bodoh. Wis terus lo. Selamat datang kembali di channel Kurang Waras. Di sini kalian akan menemukan pembawa acara yang gimana kabar kalian? Semoga masih pada sehat ya. Amin. Dan apakah sampai sekarang kalian masih berharap ke mantan? Masih. Kasihan. Daripada galau-galau gak jelas, mending kita bahas film lagi ya teman-teman. Oke. Hari ini kita akan mereview sebuah film Korea yang berjudul Lucky yang dikeluarkan pada tahun 2016. Film ini menceritakan pertukaran nasib antara detektif kaya raya dengan seorang pemuda pengangguran. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di awal film kita akan diperlihatkan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang detektif. Sebut saja Hyung Wook. Setelah pembunuhan sukses, mayatnya pun ia bawa pergi. Scene berganti kepada seorang pemuda, sebut saja Jae-sung. Dia ini akan mengakhiri hidupnya karena frustasi. Namun, saat akan bunuh diri, tiba-tiba ibu kosnya datang dan menawarinya makanan. Namun saat keluar, itu hanyalah trik yang dilakukan ibu kos agar Jae-sung ini membayar tunggakan sewa kamarnya. Ibu kosnya pun menyinggung Jae-sung kalau kamarnya ini bau dan serta menyuruhnya mandi. Jae-sung juga merasakan kalau badannya ini bau dan memutuskan mandi dulu sebelum bunuh diri. Scene pun berpindah ke Hyung Wook. Setelah menikam korbannya, baju yang dipakainya ini terciprat darah. Karena merasa kotor, dia memutuskan untuk mampir ke sebuah pemandian untuk membersihkan badannya. Saat sudah di pemandian, di situ ternyata ada Jae-sung juga. Dia yang miskin menjadi tertarik dengan barang yang dipakai Hyung Wook karena mereknya mahal-mahal. Saat sedang mandi, sabun milik Jae-sung ini tiba-tiba terpental dan tertendang oleh orang-orang di dalam pemandian. Tiba-tiba sabun Jae-sung ini terinjak oleh Hyung Wook dan membuatnya terjatuh lalu pingsan. Karena jatuh, kunci lokernya pun terpental ke Jae-sung. Jae-sung pun mengambil kunci itu. Awalnya dia mau mengembalikan kunci itu, namun setelah dipikir lagi, dia pun menukar kunci loker miliknya dengan kunci loker milik Hyung Wook. Singkatnya, lalu ambulan pun datang dan membawa Hyung Wook ke rumah sakit. Lalu Jae-sung pun membuka loker Hyung Wook dan mengambil barang-barangnya. Dia pun berpikir apa salahnya tampil keren dulu sebelum mati. Setelah keluar dari pemandian itu, Jae-sung pun menghampiri ibu kos untuk membayar biaya sewa tunggakan kamarnya. Lalu dia pun membawa pergi mobil sport milik Hyung Wook. Jae-sung ini pergi ke warung-warung yang pernah dihutanginya. Setelah semua beres, tiba-tiba dia berpikir kalau ini bukan miliknya dan harus mengembalikan ke Hyung Wook. Scene pun berpindah, Jae-sung ini pergi ke rumah sakit tempat Hyung Wook dirawat. Saat dia akan mengambil barang-barang miliknya, tiba-tiba Hyung Wook ini sadar dan mengagetkannya. Tapi saat tersadar, Hyung Wook ini menganggap kalau dirinya ini adalah Jae-sung. Scene pun berpindah saat Hyung Wook akan keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa membayar biaya administrasi karena uang yang berada di dompetnya hanya 2.000 won. Di situ tiba-tiba petugas ambulan yang membawanya menghampirinya, sebut saja Rina. Rina yang kasihan kepada Hyung Wook akhirnya membantu untuk membayar biaya tagihan rumah sakit. Dan di sini diketahui kalau Hyung Wook ini terkena amnesia. Lalu petugas Rina ini mengantar Hyung Wook ke rumahnya karena Hyung Wook berjanji akan mengembalikan uang Rina saat sudah di rumah. Scene berpindah ke Jae-sung. Jae-sung pun mendatangi rumah Hyung Wook yang asli. Di sini dia terheran karena rumahnya ternyata megah sekali. Saat sedang berjalan-jalan di ruangan, dia ini menyangka kalau Hyung Wook adalah polisi karena di situ terdapat banyak baju polisi. Scene pun berpindah kembali ke Hyung Wook yang telah sampai di kamar Jae-sung. Dia pun terheran mengapa kamarnya sangat bau dan kotor. Rina yang kasihan melihat keadaan Hyung Wook akhirnya memutuskan untuk tidak menagih hutangnya terlebih dahulu. Scene berpindah ke Jae-sung. Di sana dia menyalakan TV dan melihat wanita yang sedang senam. Namun saat Jae-sung mengganti channel TV-nya, dia terheran dan menyangka apakah ini adalah CCTV. Film pun berganti ke hari selanjutnya. Jae-sung tiba-tiba kaget karena wanita yang dilihat dari TV itu mencoba untuk bunuh diri. Karena panik, dia pun mencoba menelpon ambulan. Namun saat Jae-sung tersadar, itu adalah akting dari wanita tersebut. Sebut saja Eunju. Scene pun berpindah. Rina ini mendatangi Hyung Wook. Di sana dia kaget karena kamar Hyung Wook ini telah rapi dan bersih. Dan kemudian Hyung Wook ini mengatakan kalau dia handal dalam menggunakan pisau. Rina yang mendengar itu lalu mengajak Hyung Wook ke kedai neneknya untuk bekerja di situ supaya bisa membantu neneknya. Awalnya neneknya ini tak setuju, tapi Rina ini merayu neneknya dan ngomong kalau Hyung Wook ini ada utang kepadanya. Karena mendengar itu akhirnya neneknya pun setuju. Scene berpindah ke Jae-sung yang sedang mencari makanan di rumah Hyung Wook. Saat membuka kaleng biskuit, dia pun sangat terkejut karena yang ditemukannya adalah uang yang sangat banyak. Lalu langsung saja Jae-sung ini memesan banyak makanan untuk dirinya. Setelah selesai makan, Jae-sung ini memutuskan untuk meminum anggur.
dan di sana dia ingin memilih anggur yang paling mahal. Tapi saat dia mengambil anggurnya, tiba-tiba ada sebuah ruangan yang terbuka. Lantas dia memasuki ruangan itu. Dia pun terheran, karena ternyata di situ terdapat banyak senjata-senjata dan terdapat informasi tentang wanita yang bernama Enju. Kemudian ia tersadar karena Enju berada di apartemen yang sama dengannya. Itu dilihatnya dari CCTV dan juga Kang GoFood yang sama. Di sini Jae-sung pun mulai mencari keberadaan Enju dengan cara mendatangi kamar yang telah memesan makanan. Tapi setelah dicek setiap kamar satu persatu tidak ketemu juga. Saat kembali ke kamar, Jae-sung ini menyadari kalau Enju ini berada pas di atas kamarnya. Karena mengetahui hal itu, dia pun mencoba mampir ke kamar Enju. Scene berganti ke Hyung-wook yang sedang bekerja di kedai nenek Rina. Di situ keahlian permainan pisau Hyung-wook diperlihatkan. Dia pun membuat kreasi makanan dengan sangat indah. Singkatnya, kedai nenek Rina ini pun menjadi ramai karena keahlian permainan pisau Hyung-wook. Scene pun berpindah. Saat sudah di rumah, Rina ini menjelaskan kalau gajian Hyung-wook itu setiap tanggal 25. Dia pun lalu memeriksa kalendernya. Saat dicek, ternyata di kalender itu ada sebuah catatan bahwa tanggal 24 dia harus pergi ke stasiun Sinwon. Keesokan harinya, dia pun pergi ke stasiun Sinwon. Di sana ia bertemu dengan orang yang memanggil nama Jae-sung. Karena Hyung-wook yang menyangka dirinya adalah Jae-sung, akhirnya memutuskan untuk pergi bersama orang itu. Saat menanyakan ke orang itu, ternyata mereka akan pergi ke Yangsuri untuk bekerja, dan di sana dia bekerja sebagai aktor. Saat sedang melakukan adegan, Hyung-wook ini selalu membuat kesalahan dan membuatnya harus diganti oleh pemeran lainnya terus-terusan. Scene berganti ke Jae-sung yang sedang membuntuti Enju di rumah sakit. Saat akan keluar, Enju ini panik karena sedang dikejar oleh pria misterius yang mengincarnya. Jae-sung yang menyadarinya lalu membantu Enju kabur. Karena bantuan dari Jae-sung, akhirnya Enju pun lolos dari kejaran pria misterius itu. Scene berpindah ke Hyung-wook yang datang kembali ke restoran nenek Rina. Di situ nenek Rina mengeluh karena semua pelanggannya meminta agar makanan dihias dengan permainan pisau Hyung-wook. Dan lalu Hyung-wook menjelaskan, sebelum dia hilang ingatan pekerjaannya adalah seorang aktor. Scene berpindah ke Jae-sung. Di sana dia sedang mengawasi Enju. Saat sedang mengawasinya, Jae-sung ini terheran karena Enju akan pergi membawa sebuah koper besar dan kelihatan sedang menunggu seseorang. Namun orang yang ditunggu Enju tak kunjung datang. Scene pun berpindah. Jae-sung yang mulai menyukai Enju kemudian mencari perhatian darinya dengan cara berpapasan setiap hari. Scene berpindah ke Hyung-wook yang sedang mengikuti syuting. Di sana dia berperan sebagai bodyguard, namun sutradara terkesima dengan akting bela diri Hyung-wook. Dia pun memberikan peran yang lebih besar ke Hyung-wook. Film yang dibintangi oleh Hyung-wook pun sudah rilis. Semua yang berada di kedai nenek pun terkejut karena Hyung-wook bisa menjadi aktor terkenal. Scene berpindah ke Jae-sung yang masih mendekati Enju. Setiap hari ia memberikan hadiah ke Enju, hingga akhirnya Enju pun jatuh cinta kepada Jae-sung. Scene berpindah lagi ke Hyung-wook yang sedang syuting. Di situ ada Rina yang merangkap menjadi manajer Hyung-wook. Di situ Hyung-wook mulai memainkan peran yang sangat penting. Scene berganti ke Jae-sung. Tiba-tiba salah satu HP yang berada di ruang rahasia berbunyi. Setelah diangkat, ternyata itu adalah orang yang mempekerjakan Hyung-wook untuk menyingkirkan Enju. Singkat cerita, Jae-sung pun mendatangi orang yang mempekerjakan Hyung-wook. Di sana orang-orang itu menanyakan tentang kontrak kerja yang telah mereka berikan, karena deadline pekerjaannya adalah tanggal 25 bulan lalu. Karena panik, Jae-sung pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan akan menghubungi mereka lagi. Karena bos yang mempekerjakannya tidak percaya, akhirnya mengutus anak buahnya untuk mencari info tempat tinggal Jae-sung. Scene berpindah kembali ke Hyung-wook yang sedang menjalani syuting adegan terakhir. Namun lawan mainnya mengajar Hyung-wook dengan sungguhan, sampai membuat sang sutradara kaget. Saat ditanya, pemeran utama pun beralasan karena sangat mendalami perannya. Keesokan harinya, Rina yang sedang mengobati Hyung-wook tiba-tiba mendapat telepon dari sutradaranya agar membawa kembali Hyung-wook ke tempat syuting. Film pun sudah tayang. Pemeran utama yang melihat film Hyung-wook pun kaget karena di situ diceritakan bahwa Hyung-wook hidup lagi. Scene berpindah kepada Jae-sung yang akan membawa semua uang Hyung-wook dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Scene berpindah ke Hyung-wook yang sedang menjalani syuting. Di sana dia grogi karena lawan mainnya adalah perempuan dan mengharuskannya menatapnya. Di sana dia mengeluh kepada Rina dan meminta bantuan kepada Rina agar mengajarinya cara berciuman. Kemudian Rina langsung mencium Hyung-wook. Berkat bantuan Rina ini, Hyung-wook pun bisa memerankan adegan ciuman dengan lawan mainnya. Scene berpindah kembali. Di sini diperlihatkan Enju menuju ke tempat yang sama setiap hari Kamis. Dan di sana Jae-sung telah menunggunya dan memberitahu bahwa orang yang ditunggu Enju tidak akan datang. Dan jika datang, itu akan membuat Enju dalam bahaya. Lalu Jae-sung pun meminta Enju untuk pergi bersamanya agar dia tetap aman.
karena Jisung ini akan selalu menjaganya, dan mereka pun berpelukan dengan sangat romantis. Di lain sisi ternyata bos penjahat itu mengetahui kalau Jaesung dan Eunjo ini bersekongkol. Karena merasa dikhianati, bos penjahat itu menyuruh anak buahnya agar menyewa penjahat lain untuk membunuh Eunjo dan Jaesung. Anak buahnya pun lalu sigap. Mereka di sini berdebat akan menyewa pembunuh yang mana. Karena bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk menelepon semua pembunuh itu. Dengan perjanjian siapa yang membalas pertama berarti itu yang mereka sewa. Ternyata mereka menelpon ke satu orang, yaitu Hyungwook. Scene berpindah ke Hyungwook yang mengajak Rina bertamasya. Bukannya berdua, ternyata Hyungwook ini mengajak seluruh keluarga Rina bertamasya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ingatan Hyungwook ini telah kembali. Dia ini teringat dengan memori-memorinya dahulu kala. Karena sudah ingat semuanya, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat sudah di rumah, dia mendapati kalau kamarnya ini sangat berantakan. Dia pun mengecek CCTV rumah untuk mencari pelakunya. Saat sudah ketemu, Hyungwook ini langsung mendatangi tempat persembunyian Eunjo dan Jaesung. Di sini terjadi adu mulut, karena Jaesung ini menyangka kalau Hyungwook ini adalah pembunuh bayaran yang akan membunuh Eunjo. Karena sudah salah paham, akhirnya Hyungwook pun menjelaskan yang sebenarnya. Dia ini tidak pernah membunuh korbannya, melainkan memalsukan kematian para korbannya agar bisa menjalani kehidupan baru mereka. Begitu juga yang akan dia lakukan kepada Eunjo. Dan Hyungwook ini menjelaskan bahwa Eunjo dan Jaesung sudah menjadi target pembunuh bayaran. Karena sudah terlanjur, Hyungwook pun memutuskan untuk menghilang bertiga. Jadi mereka mulai merencanakan akting untuk menipu para penjahat itu. Keesokan harinya, ketika Hyungwook sedang bersiap-siap, tiba-tiba Rina ini datang. Hyungwook pun mengatakan bahwa ingatannya telah kembali dan meminta Rina untuk pergi. Rina pun kecewa dengan sikap Hyungwook. Saat Hyungwook akan pergi, Rina ini melihatnya dan dia memutuskan untuk mengikuti Hyungwook. Namun di perjalanan, Rina ini kehilangan jejak Hyungwook. Scene berpindah di mana penjahat itu sudah berkumpul dan tiba-tiba Jaesung dan Eunjo muncul. Kemudian Jaesung langsung menikam Eunjo dan disaksikan oleh para penjahat itu. Setelah berhasil akting membunuh Eunjo, tiba-tiba Hyungwook ini muncul dan mulai menghajar Jaesung. Tiba-tiba Rina ini datang dan membuat kacau akting Jaesung dan Hyungwook. Hyungwook yang tidak kehabisan akal langsung menyuruh Eunjo memencet tombol supaya kontainer dari atas gedung jatuh. Dan akting mereka pun berhasil mengelabui para penjahat tersebut. Akhirnya, Jaesung dan Eunjo dapat melanjutkan hidup mereka dengan identitas yang baru. Scene pun berpindah kepada Hyungwook dan Rina. Di sini Rina kesal karena merasa dibohongi oleh Hyungwook. Namun Hyungwook bisa meyakinkan Rina bahwa dia telah mengatakan kejujuran yang sebenarnya. Kemudian Rina mengajak Hyungwook ke tempat syuting untuk melanjutkan syuting yang tertunda. Dan di lokasi syuting, Hyungwook pun mengungkapkan perasaannya kepada Rina. Dan Rina pun menerima cinta Hyungwook. Hyungwook ini sudah menjadi aktor terkenal dan dia memutuskan untuk meneruskan pekerjaannya sebagai aktor, dan ternyata lawan mainnya di film yang baru adalah Jaesung. Film pun tamat. Terima kasih semuanya. Jika banyak kata yang salah, mohon maaf dan jangan lupa makan.